wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa afdhalus shalawat wa atimmu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nanan selaku dosen pengampu mata pembelajaran filsafat, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kuningan. Puji dan syukur hanya milik Allah semata, karena dengan nikmatnya amal soleh akan menjadi sempurna, dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umat ya Rabbil Alamin. Mohon maaf Bapak, ini di sini saya memakai baju serba hitam dikarenakan saya lagi bekerja di Arunika. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang memaparkan materi atau rangkuman tentang 1 dan 2 yang kemarin. Yang pertama itu apa itu filsafat dalam prodi manajemen. Filsafat dalam prodi manajemen adalah sebuah kepemimpinan yang bisa mengatur sebuah perusahaan dalam etika berbisnis, kepemimpinan jangka panjang maupun jangka pendek. Filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan usaha manusia untuk memenuhi hakikat kehidupan, pengetahuan, dan nilai. Jadi filsafat itu mengajarkan kita tentang cinta, cinta pekerjaan, cinta sosial, cinta akan pendidikan. Jadi ketika kita berpendidikan, kita harus dibarengi dengan cinta agar kita bisa melaksanakan pendidikan tersebut dengan rasa percaya diri, rasa tekun ingin belajar, rasa tidak malas intinya mah. Filsafat yaitu terbagi 3 dalam pertemuan kedua, yaitu terbagi 3, yaitu ada ontologi, membahas apa yang ada. Jadi ontologi itu membahas apa yang ada itu ketika kita bisa dibilang bahwa ontologi membahas apa yang ada. Jadi kalau yang tidak ada itu bukan ontologi namanya. Seperti itu. Terus epistemologi membahas bagaimana kita tahu. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa menilai atau mengetahui apa yang kita hadapi ke depannya dan untuk mencegahnya itu seperti apa. Nah, yang ketiga itu aksiologi, membahas untuk apa pengetahuan itu digunakan. 3 dimensi ini sangat penting dalam dunia manajemen bisnis karena setiap keputusan bisnis didasarkan pada pemahaman tentang realitas, kebenaran, dan nilai. Mohon maaf Bapak, ini di sini saya sedang berada di sekitaran Arunika. Bukan di sini ternyata tempatnya itu bisa dibilang hutan ya. Tuh sana. Dan itu ada pemandangan di sebelah sana. Dan ontologi. Oke, mari kita ke ke materi selanjutnya, ontologi hakikat keberadaan. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu otos, ada, dan logos itu adalah ilmu. Membahas tentang hakikat keberadaan, realitas, atau apa yang benar-benar ada di dunia ini. Apa yang disebut ada yaitu tentang manusia atau adanya sebuah perusahaan. Nah, itu disebut ada. Karena bahwasanya yang disebut ada itu adalah yang ada, dan yang disebut ada namun tidak ada itu adalah goib. Ketika si barang ada dan si barang itu tidak ada, itu disebut goib. Tapi kita percaya akan ada barang hal itu, namun kita tidak bisa melihatnya, itu disebut goib. Dan ini ada epistemologi. Epistemologi adalah pengetahuan, dan logos adalah ilmu. Ia membahas tentang asal usul, sumber, dan validasi pengetahuan. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan? Nah,
memperoleh pengetahuannya dengan cara apa? Mencari ilmu. Karena pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan mencari ilmu itu bisa kita sekolah, mengikuti seminar, dan bisa dibilang mencari ilmu itu di mana saja. Nah, bisa juga lagi kerja ini sedang mencari ilmu untuk kedepannya bagaimana kita bertahan hidup di dunia ini. Namun ketika kita tidak punya uang, tidak punya penghasilan, pasti hidup ini akan hampa. Tapi sehampa-hampanya kita jangan lupakan yang Maha Kuasa ya guys. Dan yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi adalah berasal dari akios atau nilai, dan logos, yes benar, ilmu. Logos itu artinya ilmu dalam bahasa Yunani, membahas tentang tujuan, manfaat, dan nilai moral dan pengetahuan dari tindakan manusia. Untuk apa? Jadi pertanyaan, untuk apa pengetahuan digunakan? Untuk apa pengetahuan digunakan? Nah, untuk kita belajar bahwa yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Bahkan kita diam saja di rumah, kita tidak belajar apa-apa, kita diam saja di rumah, meski itu ke kampus, tapi kita diam saja, tidak berinteraksi sesama manusia, tidak berinteraksi dengan sama dosen atau yang ada di kampus, itu kita akan akan mendapatkan ilmu. Itu harus bahwasanya mencari ilmu itu bisa saja di luar maupun di kampus. Etimologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau dalam bahasa Islaminya ya adalah segala berasal dari Allah, contohnya hari, lautan, dan bahkan umur panjang itu dari Allah. Epistemologi dalam bahasa Islamnya yaitu pengetahuan hakiki bersumber dari wahyu dan akal sehat. Aksiologi, pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan dan pengabdian kepada Allah. Nah, perbanyaklah ibadah agar hidup kita tidak sengsara. Dengan demikian bisa sekedar aktivitas ekonomi. Nah, jadi bisnis itu bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah sarana untuk kedepannya. Ingat, sekaya-kayanya kita, sepunya uang banyaknya kita, tidak namanya zakat, berinfak, harta kita tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, bisa dimaafkan. Itu saja. Nasrul minallah wa fathul kiril mu'min. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.